Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran-ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kekristenan selalu dihina, dicaci maki, diolok, disindir. Disinilah kita bisa melihat mana agama yang benar dan agama yang tidak benar. Benar menurut manusia, tapi salah di hadapan Tuhan. Salah di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Tuhan. Karena yang benar itu setan tidak senang. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Tapi yang masalah itu di Indonesia, yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Itu saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Istilah kita sudah dicuri, nama Allah dicuri, tapi diselewengkan maknanya semua. Kita nggak apa-apa dibilang sesat sama orang Kristen, nggak apa-apa. Ya memang benar, kalau menurut orang Kristen kita sesat. Betul. Kalau kita nggak sesat, ya kita pasti membenarkan paham atau konsep Kristen. Betul. Benar. Demikianlah sebuah rekaman video bagaimana para apologet Muslim atau pemimpin-pemimpin agama ini. Tadi dia berkata bahwa Kristen itu paling kurang ajar karena sudah menyelewengkan nama Allah atau mencuri nama Allah. Sobat yang saya kasihi, sebelum adanya agama Islam, nama Allah itu sudah ada, sebutan Allah itu sudah ada. Allah itu atau Elohim itu gelar, bukan nama. Siapa yang memberikan nama kepada Sang Pencipta? Tidak ada. Jadi kalau saudara menuduh Kristen kurang ajar, nah inilah akibat saudara menyembah Allah dengan logika saudara yang tidak sehat, sehingga saudara tidak pernah paham tentang Sang Pencipta yang sebenarnya itu seperti apa. Orang-orang Kristen itu tidak kurang ajar, Pak, karena Sang Pencipta itu disebut Elohim atau Allah. Jadi sebelum agama Bapa ada, itu kata Allah sudah ada. Dan Alkitabnya kita ini tidak salah, saudara, tidak salah. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Atau pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Atau pada mulanya Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi. Jadi Alkitab ini sungguh-sungguh mencatat kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan ilham roh. Jadi Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan. Allah itu roh. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Sang Pencipta itu roh, makanya disebut roh Allah atau roh Elohim atau roh kudus. Kalau roh yang tidak kudus itu adalah roh-roh setan dengan pengikut-pengikutnya. Nah, jadi Alkitab ini tidak menyelewengkan seperti yang saudara tuduh bahwa orang-orang Kristen itu kurang ajar. Inilah akibat saudara menyembah kepada Sang Pencipta yang tidak hidup, yang tidak berkuasa, yang tidak bisa menampakkan diri, sehingga otak kamu itu menjadi kacau,
di dalam menilai agama orang lain. Coba kalau saya tuduh balik lagi, maka saya bisa kena penistaan agama. Ya, tapi berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus. Jadi Alkitab ini tidak mencuri, tidak menyelewengkan makna daripada kata Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu adalah roh, dan Allah yang adalah roh itu adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita ini menyelewengkan apa? Tidak ada. Karena Allah yang adalah roh itu berfirman. Firman itu jadi manusia, makanya disebut anak Allah. Anak Allah ini datang ke dunia hanya untuk mengerjakan karya keselamatan dan berbicara tentang hukum kasih karunia. Saudara saja yang punya pola pikir yang salah, pola pikir yang jelek, pola pikir yang kotor, hanya untuk menghina agama yang lain. Ya, kalau bilang sesat, ya sesat, karena kalau tidak ikut firman, ya sesat. Jadi kita ini menuju ke surga bukan ikut otak kita yang sempit, ikut otak kita yang tidak paham, bukan ikut keinginan kita, tapi ikutilah firman yang benar di dalam Yesus. Karena Yesus itu turun dari surga untuk mengerjakan karya keselamatan. Setelah dia selesaikan kerjakan karya keselamatan, dia naik ke surga, menyiapkan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi Pak, Kristen itu tidak kurang ajar Pak. Bapak saja yang punya otak yang kotor untuk menilai kekristenan. Makanya bertobatlah sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.